Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 1117 Hujan Darah Melayang. Mengapa kamu mengatakannya lagi? Jin Yaolin di depannya, dengan dukungan leluhur pohon, juga pernah membegal King Kong Jing Huang. Tidak, apakah King Kong Jing Jing benar-benar terbegal oleh kekuatan leluhur pohon? Pada saat ini, Suanyu tiba-tiba memiliki tanda tanya besar di hatinya. Tepat ketika dia menikam Kaisar Iblis Kegelapan dengan satu tembakan, dia tidak merasakan perlawanan apapun. Sebelum itu, Kaisar Iblis Kegelapan dikendalikan oleh Tang San. Kekuatan macam apa ini? Seorang kaisar yang dikendalikan tidak bisa bergerak sedikit pun. Dia akhirnya mengerti pada saat ini bahwa bahkan ketika dia menghadapinya di akhir pertempuran menduduki kaisar, mereka tidak menggunakan kekuatan penuh mereka. Jika kamu mengatakan pertempuran itu, masih ada beberapa. Jika kamu tidak yakin, kemudian, pada saat ini, itu sudah diyakinkan. Merasa tidak percaya, lebih dari itu, Mei Gongxi memandang pedang Asura di tangannya, dan kemudian menatap Tang San yang tersenyum dan mengangguk padanya, membegal kaisar. Dia benar-benar membegal kaisar, jatuh di tangan. Kegelapan langit berangsur-angsur menghilang, digantikan oleh merah darah, kaisar jatuh, hujan darah turun, dan semburan auman naga bergema di udara. Satu-satunya kaisar klan naga dipenggal di langit di atas kota kristal. Pertempuran ini, kota kristal menarik banyak perhatian, di bawah kesaksian semua ras naga. 3 kaisar semu yang baru saja memenangkan 3 besar dalam pertempuran tahta kaisar di istana leluhur, bahkan bergabung untuk membegal Kaisar Iblis Kegelapan. Bahkan Liu Weikao, kepala sesepuh klan naga, tertegun saat ini, menatap langit dengan tak percaya. Pembangkit tenaga klan naga gelap bahkan lebih terpana dan nyeri. Apakah kaisar yang tak terkalahkan di mata mereka jatuh seperti ini? Apakah dia benar-benar jatuh seperti ini? Fakta ada di depan mereka, dan mereka tidak tahan untuk mempercayainya. Kejutan ini bahkan lebih jelas dalam hujan darah. Suanyu meraih manik malapetaka dan pisau panjang senjata ajaib yang melayang di udara. Tang San telah datang kepadanya saat ini, saudara Su, selamat. Ada senyum masam di sudut mulut Suanyu. Sejujurnya, aku telah memikirkan berkali-kali dalam pikiranku tentang kapan aku akan dapat membegalnya di masa depan, tetapi aku tidak pernah tahu bahwa aku akan benar-benar dapat melakukannya. Saudara Jin, mulai sekarang, kamu akan menjadi dermawanku dari klan naga juga merupakan mitra yang baik yang saling membantu. Atas nama klan naga, terima kasih saudara Jin dan Tuan Kota Mei. Mei Gongxi hanya mengangguk padanya, dan pada saat berikutnya, itu menghilang menjadi cahaya perak dan menghilang dari udara tipis. Dia tidak suka perasaan hujan darah hari ini. Tang San berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun klan naga tidak memiliki kaisar untuk saat ini, klan naga bersatu dan hanya satu suara adalah hal terpenting untuk masa depan seluruh ras. Selanjutnya, saudara Su harus sibuk, tidak hanya di Crystal City, ada juga kota naga hitam yang membutuhkan kendalimu. Kamu harus menjadi kaisar sesegera mungkin, sehingga kamu dapat menekan semua ini. Aku telah memenuhi janjiku kepada Anda di awal. Suanyu tertegun sejenak, dan kemudian dia mengerti arti dari kalimat terakhirnya. Setelah pertempuran untuk menduduki kaisar berakhir, pernah dikatakan kepada Tang San bahwa dia berharap Tang San dan Mei Gongxi akan menghemat ruang untuknya ketika dia menjadi kaisar. Pada saat itu, Tang San langsung setuju. Dan sekarang, posisi ini harus ada. Karena, kaisar lain meninggal. Dilihat dari peringkat keseluruhan, itu masih merupakan kaisar naga yang lebih tinggi daripada King Kong Jing Huang. Untuk klan naga secara keseluruhan, jatuhnya seorang kaisar tidak diragukan lagi merupakan bencana besar, tetapi seperti yang dikatakan Tang San, untuk masa depan klan naga, persatuan adalah hal yang paling penting. Tang San berkata, saudara Su, aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Kemudian, aku akan mengirim 2 tetua tingkat Raja Iblis lagi ke sini. Ketika kamu mengatur ulang kota naga hitam, aku harap kamu dapat menemukan sisa-sisa tetua klan kami dan kembalikan mereka ke klan kami. Setelah itu, aku akan pergi ke kota Kerry dan secara resmi melamar Tuan Kota Mei. 2 kota utama sudah akan menikah, dan pernikahan harus diadakan di halaman leluhur, dan aku akan mengundang saudara Su untuk minum. Pada saat ini, pikiran Suanyu juga sedikit pulih, dan dia tersenyum dan berkata, tentu. Aku akan menyiapkan hadiah besar untuk memberi selamat kepadamu.
Saudara Jin, meskipun terima kasih tidak cukup untuk mengungkapkan hatiku saat ini, tetapi aku masih ingin mengucapkan terima kasih dari lubuk hatiku. Semua yang telah kamu lakukan untuk klan naga akan selalu diingat oleh klan naga. Saudara Jin, mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah tuan kota kehormatan kota kristalku, dan ketika kamu membutuhkannya, klanku akan mengirimnya padamu. Tang San tertawa dan berkata, kakak Su serius. Aku tidak berani dikirim. Itu kalimat yang sama, kedua klan akan selalu saling mengawasi dan membantu. Ucapkan selamat tinggal kepada tetua pertama untukku. Setelah dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya ke arah Suanyu, dan naga ganas itu mengepakkan sayapnya dan terbang bersamanya. Menonton Tang San pergi, Suanyu masih gelisah saat ini, tiba-tiba dia menyadari sesuatu dan membuka mulutnya ke arah Tang San, tapi sudah terlambat. Orang-orang membantunya membegal musuh, tetapi pada akhirnya, Orb of Doom dan pedang panjang senjata ajaib jatuh ke tangannya. Trofi ini harus dibagikan oleh orang lain, atau bahkan diberikan kepada orang lain. Penatua Liu Weihao dan banyak pembangkit tenaga naga telah terbang ke udara saat ini dan datang ke sisi Suanyu. Semua tetua naga memiliki ekspresi aneh saat ini. Seorang kaisar dari keluarga naga telah jatuh. Jika dikatakan bahwa 3 kaisar semu hanya dievaluasi memiliki kekuatan yang dekat dengan kaisar, maka sekarang mereka benar-benar dapat dievaluasi memiliki kekuatan untuk membegal kaisar. Kemenangan atas seorang kaisar dan membegal seorang kaisar bukanlah konsep yang sama. Mereka bertiga bergabung untuk membegal kaisar iblis kegelapan, yang berarti sebelum mereka menjadi kaisar, mereka bahkan memiliki kekuatan untuk bersaing dengan kaisar yang lebih lemah. Liu Weikao tiba-tiba berkata dengan keras, aku akan menunggu untuk melihat Raja Naga. Begitu pernyataan ini keluar, para tetua lainnya juga bereaksi, dan secara kolektif membungkuk kepada Suanyu dan berteriak keras, temui Raja Naga. Ketika Kaisar Iblis Kegelapan masih ada, Suanyu hampir tidak bisa menjadi penguasa kota kristal, tetapi sekarang, Kaisar Iblis Kegelapan sudah tiada, dan Suanyu sebagai Kaisar Semu, adalah orang pertama yang sebenarnya dari naga. Menjadi Master Klan Naga memang pantas. Suanyu menarik napas dalam-dalam, menenangkan suasana hatinya saat ini, dan kemudian berkata kepada para tetua, terima kasih atas dukunganmu selama bertahun-tahun. Anyu pasti akan memenuhi kepercayaan yang berat dan akan memimpin keluarga kami untuk menciptakan kemuliaan yang lebih besar. Pada saat ini, suasana hatinya juga melonjak, meskipun masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, terutama di kota Naga Hitam. Namun, tidak ada lagi kendala di antara klan naga, dan gunung yang menekan kepalanya akhirnya dihancurkan. Semuanya akan lancar. Pembangkit tenaga klan naga gelap sementara tinggal di kota kristal untuk merawat mereka. Setelah berdiskusi dengan Liu Weikao, Suanyu memutuskan untuk mengambil alih kota naga hitam sesegera mungkin. Biarkan naga hitam menyerah sepenuhnya. Pada saat yang sama, perlu juga melapor ke istana leluhur, tidak mungkin menyembunyikan kejatuhan seorang kaisar. Apakah kamu akan pergi ke pengadilan leluhur sekarang? Mei Gongxi memandang Tang San dengan heran. Tang San mengangguk dan berkata, kejatuhan kaisar, pengadilan leluhur akan mengetahui berita itu sesegera mungkin, aku akan menjualnya dengan baik. Kamu kembali ke kota Keri dan tunggu aku akan segera pergi melamar setelahnya. Yah, oke. Aku tidak menyangka bahwa aku benar-benar memiliki kemampuan untuk membantai kaisar. Namun, kamu baru saja menggunakan badai tidak pasti, apakah kamu akan ditemukan oleh klan naga? Tang San tersenyum dan berkata, aku tidak takut untuk mengetahuinya. Kami memiliki kebaikan yang besar kepada Suanyu, dan hal yang sama berlaku untuk klan naga. Sekarang dia belum menjadi seorang kaisar, klan naga tanpa seorang kaisar pasti akan berada di bawah tekanan besar. Dukungan sangat penting. Belum lagi dia seharusnya tidak dapat melihat apapun, bahkan jika dia benar-benar melihat sesuatu, dia hanya bisa mengenalinya saat ini. Dia tidak akan mengatakan hal buruk tentang kita ke istana leluhur. Situasi saat ini, pada dasarnya di bawah kendali kita. Mei Gongxi menghela nafas sedikit, aku benar-benar tidak menyangka bisa menantang kaisar begitu cepat. Tang San tersenyum sedikit dan berkata, ini baru permulaan. Solen 5 chapter 1118 analisis postmortem. Semuanya ditangani dengan baik, sudah dilaporkan ke istana leluhur. Kita akan pergi ke kota naga hitam besok pagi, kata Liu Weikao kepada Suanyu. Suanyu mengangguk dan berkata, aku khawatir istana leluhur tidak akan membiarkan kita mengambil alih kota naga hitam dengan mudah. Apa pendapatmu tentang masalah ini?
Liu Weikao berkata dengan sungguh-sungguh, sebelum kamu menjadi seorang kaisar, kita harus menjaga profil rendah sebanyak mungkin. Kota naga hitam dapat dihindari, biarkan mereka berjuang untuk itu, tetapi klan naga gelap harus ada di tangan kita, klan naga bersatu, bahkan jika tidak ada kaisar untuk saat ini, istana leluhur dan ras lain tidak berani melakukan apapun kepada kami. Setelah kamu menjadi kaisar, itu harus menjadi milik kita, dan tentu saja itu akan menjadi milik kita. Suanyu berkata, yah, itu juga yang aku pikirkan. Aku lebih suka menyusut dulu daripada melanjutkan. Urusan klan akan diserahkan kepadamu selanjutnya. Aku akan melakukan yang terbaik untuk mempersiapkan dan bersiap untuk menerobos menjadi kaisar. Aku akan berusaha untuk terobosan awal. Liu Weikao berkata dengan prihatin, jangan terlalu tergesa-gesa. Tidak mungkin terburu-buru. Kaisarmu yang stabil adalah situasi terbaik. Aku mengerti guru. Sejujurnya, setelah melalui kejadian ini, aku merasa telah mengambil langkah maju. Aku harus mengatakan bahwa aku telah belajar banyak dari Jin Yaolin. Liu Weikao bergerak di dalam hatinya dan berkata, Anyu, kamu memiliki lebih banyak kontak dengan Jin Yaolin, apa pendapatmu tentang orang ini? Suanyu bergerak sedikit dan berkata, Jin Yaolin tidak sederhana. Aku pikir aku mengenalnya dengan cukup baik, tetapi setelah pertempuran hari ini, aku menyadari bahwa dia tersembunyi lebih dalam dari yang saku kira. Hari ini tampaknya serangan fatal terakhir dilakukan olehku dan Mi Gongzi. Namun nyatanya, pertempuran melawan Kaisar Iblis Kegelapan berada di bawah dominasinya dari awal hingga akhir. Dialah yang menekan Orb of Doom dan membiarkan kekuatan Orb of Doom tidak hanya gagal dimainkan, tetapi juga menjadi bumerang pada Kaisar Iblis Kegelapan. Itu juga karena dia mengendalikan Kaisar Iblis Kegelapan 2 kali tanpa mengetahui apa artinya menggunakannya, sehingga kita bisa membegal terlebih dahulu setelah trauma. Dapat dikatakan bahwa seluruh pertempuran adalah di bawah kendalinya. Dia lebih kuat dari yang aku kira. Liu Weikao berkata sambil berpikir, maksudmu, Jin Yaolin tidak menggunakan seluruh kekuatannya dalam pertempuran kaisar sebelumnya. Suanyu mengangguk dan berkata, seharusnya begitu. Dia pasti memiliki keberatan pada waktu itu, dan bahkan aku pikir dia menutupi sesuatu, agar tidak ditemukan oleh para kaisar yang menonton pertempuran. Hari ini melawan Kaisar Iblis Kegelapan, dia jelas perlu lebih tenang. Sejak awal, dia memiliki perasaan bahwa dia mengendalikan segalanya. Ini tidak terlihat dalam pertempuran kaisar. Adapun kekuatan, aku memiliki self-pengetahuan, jika itu normal, di hadapan kaisar manapun, dengan kekuatanku saat ini, tidak mungkin untuk mengalahkan lawan, dan tidak mudah untuk mempertahankan tak terkalahkan untuk sementara waktu. Hanya dengan bantuan kekuatan Crystal City, adalah mungkin untuk dengan enggan bertarung melawan kaisar berpangkat rendah. Tapi Jin Yaolin berbeda. Aku pikir dia sudah memiliki kekuatan untuk mengalahkan kaisar berpangkat rendah, jauh di atasku dan Mi Gongzi. Dia sudah berada di level dari kaisar. Aku benar-benar tidak tahu kekuatan seperti apa yang akan dia miliki ketika dia melintasi bencana dan menjadi seorang kaisar. Aku mengatakan kepadanya sebelumnya bahwa aku memintanya untuk menyelamatkanku beberapa ruang ketika dia menjadi kaisar, dan dia setuju dengan sangat senang. Kemudian dia mengatakan kepadaku hari ini bahwa dia telah melakukannya. Ini membuatku merasa bahwa dia sepertinya persiapan telah dilakukan untuk membegal kaisar. Orang ini sangat kuat, sangat kuat. Liu Weikao mengangguk dan berkata, itu benar, dia bisa menyelesaikan semua luka yang merepotkan dan serius di tubuhmu, ditambah pertempuran hari ini, dia memberiku perasaan bahwa dia maha kuasa. Sepertinya tidak ada yang bisa menghentikannya. Sekarang hubungan kita dengan dia ramah dan dekat, pasangan seperti itu sangat penting. Aku pikir dia juga sangat ramah dengan klan naga kami, dan dia mengendalikan naga ganas itu sendiri, mewarisi kemampuan Kaisar Iblis Kristal. Keberadaan seperti itu tidak bisa menjadi musuh, hanya bisa menjadi mitra. Dari dia, aku sepertinya melihat potensi Master Istana Leluhur masa depan. Suanyu menghela nafas dan berkata, sepertinya dengan dia di sekitar, aku tidak bisa mencapai level Crystal Crown sebelumnya. Liu Weikao tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu berpikir begitu, klan naga kami memiliki warisannya sendiri, dan keberadaan khususnya kemungkinan terkait erat dengan leluhur pohon. Betapa kuatnya leluhur pohon, dia akhirnya bergabung menjadi satu dengan langit dan bumi. Apalagi dia memiliki kemampuan keluarga nagaku, jadi perlakukan dia sebagai anggota keluarga naga. Karena dia bukan objek konfrontasi kita, dia bisa disebut objek pembelajaranmu. Pelajari lebih lanjut darinya, dan mungkin kamu akan berada di atas di masa depan. Akan selalu ada dia, tetapi tidak ada yang akan mengikutinya. Suanyu juga tertawa, kamu benar,
Terus terang, untuk Jin Miaolin, setelah waktu ini, aku dengan tulus yakin. Dia adalah penyelamatku. Pengadilan leluhur, Bukit Parlemen. Suasana khusyuk berlama-lama di seluruh parlemen. Terutama di sisi Kekaisaran Tianyu, suasananya bahkan lebih suram, seolah-olah air akan menetes. Kaisar lain jatuh ketika darah dan hujan melayang di langit, bahkan para kaisar di istana leluhur pun tercengang. Pikiran pertama mereka adalah, bagaimana mungkin? Mengapa kaisar tiba-tiba jatuh lagi? Reaksi kedua adalah, siapa yang jatuh? Pada saat ini, masalahnya telah diklarifikasi, Kaisar Iblis Esar Iblis ke-8 telah jatuh. Itu adalah Kaisar Iblis ke-8. Patriark klan Naga Hitam, penguasa kota Naga Hitam, satu-satunya Kaisar klan Naga. Itu telah jatuh. Kaisar Iblis Rubah Surgawi duduk di kursi utama dengan wajah muram, dengan kaisar-kaisar lain dari klan monster dan klan roh di kedua sisi. Secara relatif, Kaisar Roh lebih terkejut, tetapi Kaisar Monster lebih sedih. Apa yang terjadi? Kaisar Tianyang Tianjing bertanya dengan suara yang dalam. Kaisar Iblis boneka hidup di seberangnya menurunkan matanya dan tidak bermaksud bertanya. Bagaimanapun, hubungan antara klan naga dan klan iblis Phoenix lebih rumit, ada kerjasama dan persaingan untuk ras pertama. Kaisar Iblis Rubah Surgawi berkata dengan sungguh-sungguh, aku baru saja menerima berita itu. Kaisar Iblis ke-8 jatuh di kota kristal. Belum lama ini, penguasa kota kristal, Kaisar Semu Suanyu mengalami kecelakaan dalam perjalanannya kembali ke Crystal City sambil melindungi para tetua klan pohon emas biru. Kecuali Suanyu, semua teman lainnya terbegal, dan tidak ada tulang belulang para tetua klan pohon emas biru dan orang-orang yang menyertainya. Kami sedang menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Menurut klan naga, hari ini Kaisar Iblis ke-8 pergi ke Crystal City atas nama mengunjungi Suanyu yang terluka, dan ingin mengambil kesempatan untuk membuat semua klan naga menyerah padanya, tetapi dia ditentang oleh klan naga. Suanyu telah disembuhkan oleh Patriark klan pohon emas biru. Jin Miaolin menyembuhkan lukanya dan muncul tepat waktu. Itu mengundang Jin Miaolin dan Mei Gongzi, menyatukan kekuatan tiga kaisar semu, dan dengan bantuan Crystal City meningkat, membegal Kaisar Iblis ke-8. Keluarga naga membersihkan pintu. Aku pertama kali mengusulkan ke istana leluhur bahwa Suanyu adalah generasi baru penguasa naga dari klan naga, dan pada saat yang sama mengintegrasikan kota naga gelap. Setelah mendengarkan komentar ini, para kaisar yang hadir tidak bisa tidak memiliki ekspresi yang berbeda di wajah mereka. Kaisar Iblis Mamut tidak bisa menahan kerutan dan berkata, mengapa ada Jin Miaolin? Terakhir kali King Kong Jing Huang jatuh terkait dengannya. Kali ini ada dia. Kaisar Tianyang Tianjing meliriknya, dan berkata dengan acuh tak acuh, sepuh tingkat Raja Iblis yang hebat klan pohon emas biru telah meninggal, mengapa dia tidak bisa maju? Masalahnya sangat jelas. Kepentingan pribadi yang menyerang Suanyu tidak diragukan lagi adalah Kaisar Iblis ke-8, hanya saja dia tidak mengharapkan Jin Miaolin untuk menyembuhkan luka Suanyu. Kota utama Crystal City sangat kuat, dan di bawah kendali Suanyu, dia tidak bisa menyenangkannya, ditambah Jin Miaolin dan Mei Gongzi, itu normal jika mereka tidak bisa bertarung. Mata Kaisar Iblis besar yang melihat Tianyang Tianjing Huang sedikit suram, arti dari kata-kata Tianyang Tianjing Huang telah diperjelas, dan dia pantas mendapatkannya. Tidak ada keraguan bahwa kematian Kaisar Iblis ke-8 bukanlah hal yang buruk bagi Kekaisaran Richen. Setelah kematian Kaisar Iblis Gelap, kekuatan kedua kaisar telah mengalami perubahan halus lagi. Kekaisaran Richen telah mulai unggul. Ini menyeimbangkan situasi di mana hanya ada satu Jin Miaolin di klan roh Kaisar Semu, tetapi ada dua Kaisar Semu klan monster. Dalam hal ini, Tianyang Tianjing Huang jelas sedikit sombong. Laporkan, Kaisar Semu Jin Miaolin meminta untuk bertemu dengan Yang Mulia. Pada saat ini, suara penjaga pribadi istana leluhur datang. Solen 5 chapter 1119 datang untuk melaporkan. Jin Miaolin ada di sini. Ini benar-benar berarti bahwa dia akan berada di sana. Kaisar Iblis Rubah Surgawi berkata dengan sungguh-sungguh, tolong izinkan Kaisar Semu datang untuk membahas masalah. Segera, Tang San dibawa ke ruang diskusi istana leluhur. Mata para kaisar segera terfokus padanya, ekspresi Tang San masih tenang, tetapi ekspresinya tampak sedikit bermartabat. Kaisar Iblis Rubah Surgawi menatapnya dengan saksama, Tang San mendekat dan membungkuk sedikit kepada semua kaisar, Jin Miaolin telah melihat Yang Mulia. Kaisar Iblis Tianhu menyipitkan matanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Patriark Jin, kamu datang tepat waktu, kami butuh penjelasan.
Tang San menghela nafas pelan, dan berkata, aku di sini untuk menjelaskan kepada Yang Mulia. Kali ini, aku tidak mengharapkannya. Itu terjadi tiba-tiba dan situasinya istimewa. Sejak aku meninggalkan istana leluhur, aku telah kembali ke klan. Aku retret untuk mencerna keuntungan dari pertempuran tahta kaisar. Belum lama ini, tepat setelah selesai retret, aku terkejut mendengar kabar buruk bahwa tetua ketiga klanku diserang di jalan ke Crystal City dengan Patriark Suanyu dari klan Naga Guangming, dan anggota klan yang menyertainya juga jatuh. Semuanya jatuh. Adapun klan Naga, kecuali Patriark Suanyu yang terluka parah, semua rombongan lainnya dibegal oleh para gangster. Dalam keterkejutan, aku pergi ke klan Naga untuk menanyakan situasinya. Ketika aku tiba di klan Naga, Patriark Suanyu terluka parah dan diambang kematian. Luka-lukanya sangat istimewa. Aku mencoba yang terbaik untuk memberi makan tubuhnya dengan energi kehidupan, dan kemudian menariknya kembali dari garis kematian dan selamat. Ketika ditanya tentang apa yang terjadi pada waktu itu, meskipun Patriark Su tidak dapat mengetahui dengan jelas siapa gangster itu, dia sudah membuat beberapa tebakan. Lagi pula, seseorang yang dapat menyerangnya dan menghasilkan begitu banyak artefak sekali pakai pasti memiliki latar belakang yang sangat kaya. Selain itu, dia memiliki kepentingan pribadi. Identitas pelakunya sudah ditebak, dan identitas gangster siap untuk diungkapkan. Pada saat ini, Kaisar Iblis Kegelapan tiba-tiba datang untuk menanyakan keadaannya ke kota kristal dan menyerah, dan mengeluarkan Orb of Doom, menutupi kota kristal dengan nasib buruk. Patriark Su menyimpulkan bahwa gangster itu adalah dia. Untuk perlindungan diri dan balas dendam bagi klan, kami bertarung dengan Kaisar Iblis Kegelapan. Akhirnya, Kaisar Iblis Kegelapan jatuh. Ini adalah proses umum dari semuanya. Kematian seorang kaisar mudah diucapkan di mulut Tang San, dan semua kaisar yang mendengarkannya merasa itu adalah hal yang biasa. Namun, jika kamu memikirkannya dengan cermat, itu masih luar biasa, itu adalah seorang kaisar. Kaisar Iblis Besar Tianhu mengerutkan kening dan berkata, bisakah kamu menjelaskan prosesnya lebih detail, bukankah Kaisar Iblis Kegelapan melarikan diri ketika dia dikalahkan? Tang San berkata, ya, dia tidak memilih untuk melarikan diri. Menghadapi Kaisar, kami harus berusaha sekuat tenaga, dengan Patriark Suanyu sebagai kekuatan utama dan aku sebagai pendukung. Pada saat terakhir, penguasa kota Mei mengambil tindakan, bekerja sama dengan Patriark Su, dan membegal Kaisar Iblis Kegelapan. Ini awalnya adalah masalah internal klan Naga, dan kita tidak boleh terlibat. Satu tepat pada waktunya untuk pertemuan, dan yang lainnya juga karena kematian tetua ketiga klan kami, jadi kami harus bekerja sama dengan kepala klan Su untuk mengambil tindakan. Gagal mengirimkannya tepat waktu. Memang salahku bahwa pengadilan leluhur menanganinya, dan aku memintamu untuk menghukumku. Kaisar Iblis Tianhu terdiam beberapa saat, dihukum. Bagaimana ini dihukum? Kaisar telah dibegal. Selain itu, Tang San benar tentang satu hal, ini adalah urusan klan Naga sendiri, dan itu adalah perselisihan di dalam klan Naga. Bahkan istana leluhur tidak akan ikut campur dalam urusan internal suatu ras. Kaisar Tianyang Tianjing berkata dengan sungguh-sungguh, Iblis Hitam benar-benar memiliki cara untuk membegal kali ini, apalagi kontradiksi dalam klan Naga mereka. Mereka bahkan menyerang dan membegal tetua klan Pohon Emas Biru, ketika klan Pohon Emas Biru baru saja menyatakan netralitas mereka. Ayo, sudah terlambat bagi klan kita untuk melindungi klan Pohon Emas Biru, dan dia benar-benar melakukan perbuatan jahat seperti itu. Masalahnya sudah jelas, dan Patriark Jin melakukan serangan balik untuk membela diri. Semua orang sedih dengan kematian itu dari Iblis Kegelapan, tapi karena itu sudah terjadi. Sekarang, itu disebabkan oleh kontradiksi internal klan Naga. Aku pikir sudah waktunya untuk membahas masalah bagaimana menghadapi kota Naga Hitam. Iblis Kegelapan telah jatuh, klan Naga tidak memiliki kaisar, dan kota kristal untuk sementara dipertahankan karena Suanyu, tetapi jika tidak ada kaisar, klan Naga tidak akan pernah ada kota utama lain. Begitu kata-kata ini keluar, semua kaisar kekaisaran Tianyu memiliki ekspresi aneh di wajah mereka, tidak ada keraguan bahwa ini adalah ide Kaisar Tianyang Tianjing. Kekaisaran Tianyu memiliki satu kota utama lebih banyak daripada Kekaisaran Richen. Awalnya, itu bisa dimengerti. Lagi pula, ada lebih banyak kaisar di Kekaisaran Tianyu. Tetapi dengan jatuhnya Kaisar Iblis Kegelapan, situasinya berubah. Yah, tidak pantas untuk menduduki kota utama lain. Kebetulan Jing Fen tidak pernah memiliki kota utamanya sendiri. Aku pikir lebih baik membiarkan Jing Fen mengambil alih kota Naga Hitam. Naga dari kota Naga Hitam bisa pergi ke kota kristal.
Kota Kristal sudah cukup hebat, seharusnya tidak ada masalah dalam mengakomodasi klan naga dari kota naga hitam. Kata Kaisar Iblis boneka hidup agung. Kaisar Iblis kegelapan telah tiada, dan dia tiada karena kontradiksi internal klan naga. Untuk masalah ini, Istana Leluhur tidak memiliki cara untuk meminta pertanggungjawaban siapapun, belum lagi bahwa Kaisar Iblis kegelapan masih bersalah. Jadi, sekarang saatnya untuk untung. Bagaimanapun, Kekaisaran Tianyu tidak bisa membiarkan Kekaisaran Richen ikut campur di kota utamanya. Terutama ketika ada satu kaisar yang lebih sedikit dan kekuatan keseluruhan melemah, terlebih lagi. Kaisar Iblis besar dari Kekaisaran Tianyu bahkan bersukacita, untungnya, ada dua kaisar semu dari klan iblis dalam pertempuran tahta kaisar sebelumnya, jika tidak, masalah kali ini akan lebih besar. Tang San sudah diam-diam mundur ke samping, diam-diam mendengarkan tabrakan antara kaisar. Seolah-olah masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Hal-hal seperti yang dia harapkan. Kaisar Iblis kegelapan tidak terlalu populer. Laporannya barusan pada dasarnya mendorong masalah ini ke pertikaian klan naga. Adapun tembakannya sendiri, dia hanya mengambilnya. Itu bahkan tidak menjelaskan mengapa Mei Gongzi datang ke Crystal City. Berikutnya adalah tabrakan antara monster dan roh. Endingnya sudah jelas, Kekaisaran Tianyu tidak bisa melepaskan kota utama seperti Black Dragon City. Dalam hal Suanyu tidak datang untuk berpartisipasi dalam diskusi, kesimpulan akhir segera keluar. Kekaisaran Tianyu menyerahkan beberapa kepentingan dan menyerahkan dua rute bisnis khusus ke Kekaisaran Richen untuk dioperasikan. Kota Naga Hitam akhirnya jatuh ke tangan Kaisar Iblis Qingfeng yang tidak pernah memiliki kota utama. Kaisar Iblis Qingfeng Lin Simo secara alami sangat gembira. Siapa yang tidak ingin memiliki kota utama sendiri? Kota utama tidak hanya berarti kekayaan, tetapi juga sumber daya. Untuk pengembangan garis keturunan Qingfeng, apakah ada atau tidak kota utama sangat penting. Kalau tidak, dia tidak akan bersaing untuk carry city. Kali ini, itu tidak disengaja. Dan kejatuhan Kaisar Iblis kegelapan yang tiba-tiba benar-benar memberinya kesempatan. Dengan dukungan penuh dari Great Undead Demon Emperor, kota naga hitam akan berubah namanya. Ini membuat Lin Simo melihat calon menantunya dalam suasana hati yang baik, itu seperti hadiah besar dari putri dan menantunya, bahkan bisa dikatakan sebagai mahar Tang San. Meskipun Kaisar Iblis Harimau Putih besar sangat tidak senang dengannya, pada saat kritis ini, dia memilih untuk mendukung Lin Simo di hadapan cucunya. Meskipun Kaisar Iblis boneka hidup bukanlah kaisar pertama dari klan iblis di permukaan, pendapatnya sangat penting. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya keberadaan di klan monster yang dapat bersaing dengan Tianyang Tianjing Huang. Adapun pendapat klan naga, itu tidak masalah, semua orang tahu bahwa tanpa adanya seorang kaisar, klan naga tidak dapat mempertahankan dua kota utama. Lagi pula, kali ini seorang kaisar meninggal, pengadilan leluhur tidak menyalahkan Crystal City, itu sudah terbuka untuk umum. Karena itu, tidak ada kaisar yang meminta pendapat Crystal City. Klan naga selalu menjadi klan terkuat di benua Falan, ketika mereka dapat menekannya, kaisar lain memiliki pemahaman diam-diam. Tentu saja, Suanyu tidak bodoh. Setelah Tang San pergi, dia segera pergi ke kota naga hitam. Selain menerima semua naga dari kota naga hitam, dia juga mentransfer semua simpanan Kaisar Iblis kegelapan ke kota kristal, sebanyak mungkin untuk melestarikan beberapa manfaat. Dengan Crystal City, kota terbesar di benua itu, sebagai fondasinya, kekuatan klan naga tidak banyak menderita. Selama Suanyu bisa menjadi kaisar sesegera mungkin di masa depan, klan naga akan tetap menjadi klan yang kuat. Solen 5 chapter 1120 kamu terlalu mampu menyebabkan masalah. Untuk ini, Tang San yang mengaduk situasi, hanya mendengarkan di sela-sela. Seolah-olah semuanya tidak ada hubungannya dengan dia sama sekali. Kesimpulannya ditetapkan, langkah selanjutnya adalah masalah Kaisar Iblis Besar Qingfeng akan menerima kota naga hitam, yang akan menjadi proses yang sangat rumit. Tentu saja Tang San tidak tahu tentang kontribusi yang diberikan Kaisar Iblis Agung Qingfeng secara diam-diam kepada ayah mertuanya, tetapi dia tahu bahwa Jin Miaolin ingin menikahi putrinya. Karena dia belum pernah melihat Sukin, dia tidak tahu situasi sebenarnya dari Mei Gongzi sekarang. Lalu ada adegan aneh, Tang San menerima transmisi suara dari 3 kaisar berturut-turut, memintanya untuk pergi berbicara setelah diskusi selesai. Orang pertama yang mengirimkan suara kepadanya secara alami adalah Kaisar Tianyang Tianjing. Lalu ada Kaisar Iblis boneka hidup. Kaisar Iblis Qingfeng gugup mengambil alih kota naga hitam, jadi yang terakhir mengirim transmisi suara kepadanya. Sebaliknya, Kaisar Iblis Besar Tianho,
yang menurut Tang San akan memintanya pergi, tidak mengundangnya. Dia hanya meliriknya dalam-dalam setelah pertemuan itu, tetapi tidak banyak bicara. Setelah berpikir sebentar, Tang San memutuskan untuk pergi menemui Tianyang Tianjing terlebih dahulu. Kaisar Tianyang Tianjing menemuinya langsung di kediaman istana leluhur. Kamu terlalu mampu menyebabkan masalah. Tidak ada kaisar yang jatuh selama ribuan tahun. Lebih baik bagimu untuk membegal dua secara langsung. Tahukah kamu bahwa sebelum kamu datang hari ini, seorang kaisar telah bertanya mengapa setiap kali pembegalan kaisar itu ada hubungannya denganmu? Tianyang Tianjing Huang berkata kepada Tang San dengan nada tegas. Tang San memandangnya tanpa daya, dan berkata, Yang mulia, aku juga tidak mau. Ini saat yang tepat. Selain itu, Kaisar Iblis Kegelapan juga yang pertama kali mengambil tindakan terhadap orang-orangku. Aku juga memiliki untuk mengambil tindakan, dan ini adalah hal yang baik bagi kita. Tempat keempat dalam pertempuran tahta Kaisar adalah milik kita. Kaisar Tianyang Tianjing sedikit terkejut. Tempat keempat dalam pertempuran Kaisar adalah Jiang Chenchou, yang adalah muridnya. Jika Kaisar yang menebusnya, maka kemungkinan besar giliran Jiang Chenchou. Namun, masalah ini tidak dibahas pada pertemuan pengadilan leluhur hari ini. Mungkin akan ada adu mekanik di kemudian hari. Tapi setidaknya Jiang Chenchou menempati posisi yang cukup menguntungkan. Tidak lama setelah perang menduduki Kaisar baru saja berakhir, tidak mungkin untuk memulai pertempuran lain untuk tempat Kaisar, dan tidak perlu untuk itu. Bahkan jika itu adalah pertarungan lain, tanpa Mei Gongzi, Tang San dan Su Anyu, Jiang Chenchou memiliki kemungkinan yang sangat tinggi untuk memenangkan kejuaraan. Namun, jika monster kehilangan seorang kaisar, mereka pasti tidak akan duduk dan menonton kaisar lain dari Kekaisaran Richen. Oleh karena itu, pasti akan ada beberapa persaingan, tetapi tidak peduli apa yang kamu katakan, itu adalah Kekaisaran Richen. Pasti akan menang. Memikirkan hal ini, wajah Kaisar Tianyang Tianjing menjadi sedikit lebih baik. Mulai sekarang, kamu harus tetap rendah hati. Meskipun untuk semua kaisar, keberadaanmu adalah hal yang sangat berarti, tetapi jika kamu melanjutkan hal seperti ini terjadi, benar-benar membangkitkan oposisi besar bagimu. Jangan lupa bahwa kamu masih seorang kaisar semu, bukan kaisar sejati. Apakah kamu mengerti maksudku? Dimengerti, Yang Mulia, saya harus tetap low profile, kata Tang San sambil tersenyum. Dia mengambil inisiatif untuk datang ke istana leluhur, hanya untuk menghilangkan kemungkinan oposisi. Jika dia tidak datang, masalahnya pasti akan jauh lebih besar. Jika dia datang untuk melaporkan situasi pada saat itu akan berbeda, setidaknya untuk menunjukkan sikap. Masih banyak kaisar yang pasti akan berada di pihaknya. Bahkan Kaisar Iblis Rubah Surgawi tidak ingin menyinggung perasaannya. Bagaimanapun, akan lebih mudah bagi klan Rubah Surgawi untuk memadatkan keberuntungan mereka dengan energi kehidupan. Karena itu, Gunung Suci Tianhu menebus kerugian sebelumnya, membuat Kaisar Iblis Tianhu juga sangat menghargainya. Ekspresi tegas di wajah Tianyang Tianjing menghilang, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, kamu masih harus bergegas dan menjadi kaisar sesegera mungkin. Hanya dengan menjadi kaisar sejati, kamu dapat sepenuhnya mengendalikan nasibmu sendiri. Pengadilan leluhur telah dimulai untuk memberimu 3 calon kaisar telah menyiapkan berbagai sumber daya. Kapan kamu akan datang? Seberapa jauh perasaanmu dari menjadi kaisar? Tang San berkata dengan senyum masam, aku juga tidak tahu, tapi aku pikir masih perlu beberapa waktu untuk meluruskan kemampuanku saat ini. Kekuatan Kaisar Iblis Kristal yang aku peroleh selama pembekalanku belum terintegrasi sepenuhnya. Aku perlu mengintegrasikan kekuatan penghancur dan atribut suci. Tentu saja, atribut kehidupan yang diwarisi dari leluhur harus menjadi kekuatan inti untuk mengatasi bencana. Tianyang Tianjing berkata dengan sungguh-sungguh, itu benar, kamu harus mengintegrasikan hal-hal ini dengan baik. Ketika melampaui bencana, cobalah untuk membuat semuanya seharmonis mungkin dan menyentuh aturan yang lebih dalam. Setelah itu, kamu akan dapat memiliki kekuatan yang cukup secara langsung. Ambil waktu untuk datang ke istana leluhur, dan kemudian aku akan menunjukkan cara mengatasi bencana. Terima kasih, Yang Mulia. Tang San buru-buru membungkuk dan memberi hormat. Aku akan pergi ke kota Keri untuk melamar setelah aku siap, dan kemudian aku harus datang ke halaman leluhur dengan Tuan Kota Mei untuk mundur dan amalkan, dan bersiaplah menghadapi malapetaka. Tianyang Tianjing mengangguk dan berkata, ya, datanglah lebih awal. Juga, Mei Gongzi, kamu ingin mengendalikannya, dapatkah kamu melakukannya? Tang San berkata sambil tersenyum, kamu selalu dapat mengembangkan cinta dari waktu ke waktu. Selain itu, dia memilihku.
Tianyang Tianjing Huang berkata dengan marah, gadis itu memiliki rencana yang sangat dalam, dan dia tampaknya meremehkanmu sebelumnya, tetapi ketika sampai pada saat kritis, dia mengambil inisiatif dan menjatuhkanmu secara langsung. Dia masih sedikit khawatir tentang hal itu sekarang. Tentu saja, akan lebih baik bagi Jiang Chencou untuk mengikuti Tang San. Tang San berkata, tidak mungkin, dia juga mematuhi aturan. Aku juga tidak berdaya. Yang mulia, apakah kamu punya perintah lain? Kaisar Tianyang Tianjing berkata, jangan membuat masalah lagi, jujurlah. Kamu mengatakan bahwa klan pohon emas birumu telah menjaga profil rendah selama bertahun-tahun, bagaimana situasinya bisa berubah begitu sampai ke tanganmu? Tang San tersenyum pahit, jika tidak, klan pohon emas biru kita akan segera dimusnahkan. Tianyang Tianjing terdiam beberapa saat, dan berkata, oke, kamu ingat untuk datang lebih awal. Tang San berkata, setelah lamaran pernikahan, aku berencana untuk membawa Tuan Kota Mei secara langsung untuk menikah di istana leluhur. Ketika saatnya tiba, kamu akan menjadi penguasa pernikahan untukku. Ya, Kaisar Tianyang Tianjing mengangguk. Pernikahan dua kaisar semu juga merupakan masalah yang sangat penting bagi istana leluhur, apalagi sekarang status Tang San menyendiri, yang harus diperjuangkan semua pihak. Menikah di istana leluhur adalah pilihan terbaik. Jika tidak, baik kota Keri dan kota Jianmu relatif jauh. Haruskah semua kaisar meninggalkan istana leluhur dan pergi ke tempat-tempat terpencil? Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Kaisar Tianyang Tianjing, Tang San masih menemukan Kaisar Iblis Abadi terlebih dahulu. Yang mulia, Tang San membungkuk hormat kepada Kaisar Iblis Abadi. Baiklah, duduk. Dibandingkan dengan kemarahan Kaisar Tianyang Tianjing, Kaisar Iblis Boneka hidup jauh lebih tenang, dan bahkan memiliki senyum di wajahnya. Bisakah kamu memberitahuku bagaimana Kaisar Iblis Kegelapan tiada? Kaisar Iblis Abadi memandang Tang San dengan mata yang dalam, dan berkata dengan ringan. Meskipun dia tidak menggunakan kemampuan apapun, pada saat ini, Tang San jelas merasakan penindasan yang muncul dalam kesadarannya. Tang San ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Yang mulia, aku telah melaporkan situasi khusus kepadamu semua di pertemuan tadi. Itulah situasinya saat itu. Kaisar Iblis Abadi melambaikan tangannya, jangan bermain trik di depanku, itu tidak masuk akal. Meskipun Kaisar Iblis Kegelapan tidak terlalu kuat, dia pada dasarnya takut tiada, dan yang paling mungkin untuk mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan. Sebagai seorang kaisar, dia bahkan tidak bisa melarikan diri. Aku penasaran, bagaimana dia bisa tiada. Tang San merasakan tumbuhnya rasa penindasan yang dibawa oleh Kaisar Iblis Abadi, dan berkata tanpa daya, situasi pada saat itu mungkin agak istimewa. Kaisar Iblis Kegelapan melepaskan kekuatan kehancuran di Mutiara Doom. Saat nasib buruk datang, itu akan mempengaruhi keberuntungan seluruh kota kristal. Pada saat itu, aku bertarung melawannya dengan atribut ilahi, dan suanya memobilisasi kekuatan kota kristal untuk menyerangnya. Dia seharusnya mendapat serangan balasan nasib buruk dalam jumlah tertentu, sehingga tubuhnya mandek untuk waktu yang singkat. Aku mengendalikannya bersama Suanyu, dan Suanyu mengambil kesempatan untuk memberikan kerusakan berat padanya. Tuan Kota Mei mengambil kesempatan untuk menembak dan membegalnya dengan satu pedang.